Allah siapkan. Semua dosa yang ibu bapak lakukan insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hidangan. Tapi dosa yang bentuknya hablum minal, dosa besar, dosa kecil, dosa yang sengaja, dosa yang tidak disengaja, yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, pulang dari umroh, umrohnya mabrurah, dosanya bersih. Amin. Tinggal ibu bapak bilang sama diri sendiri, dosa saya sudah bersih, sekarang tinggal bikin dosa lagi. Ya nggak gitu juga ya, nggak gitu juga. Awas tuh, harus benar, harus rapi. Ya, sampai di sana hapus tuh dosa semua. Tapi yang hablum minallah, yang hablum minanas enggak. Makanya disunahkan oleh ulama, kalau bahkan Rasulullah bilang kalau kalian ingin berangkat umrah atau haji, minta maaf kepada saudara kalian, keluarga kalian, tetangga kalian, andai taulan, masyarakat, pokoknya minta maaf. Ini udah dilakuin belum? Udah ya. Kalau yang belum, telepon yang punya marahan sama abangnya gara-gara perebutan tanah, ya, sama pamannya, telepon. Gak ada tuh, percuma. Saya bilangin ibu bapak, percuma ibu bapak ibadah sedemikian rupa hebatnya. Mau umroh tiap bulan, haji tiap tahun, sholat sampai bengkak, baca Quran sedemikian rupa, kemudian memutuskan hubungan silaturahim, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata khatibun. Gak akan pernah orang tersebut masuk surga apabila dia memutuskan hubungan silaturahim. Makanya hablum minanasnya harus dirapihin. Yang belum telepon masih ada marahan-marahan, bilang minta maaf. Perkara dia mau maafin apa enggak terserah. Yang penting kita mau datang ke rumah Allah. Saya minta maaf, saya mau berangkat umroh. Gitu ya, yang belum mau maafin. Semua dosa ibu bapak diampuni oleh Allah. Itu hidangan pertama. Yang kedua, hidangan karena dosa sudah diampuni, doa ibu bapak semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Aminnya cuma 3 orang, saya ulangi. Doa ibu bapak semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin lagi disuruh. Ya. Nggak ada urusan sama politik, urusan amin mah ya. Nggak ada urusan sama politik. Sorry ya, gitu ya. Nggak ada tuh. Nah ini urusannya nih, semua doa nih. Sekarang saya tanya sama ibu bapak sudah megang buku doa kan? Udah dihafal? Boro-boro, dibuka juga belum. Jangan dihafal, dibaca, dibuka aja loh. Ya saya nggak minta ibu bapak untuk baca atau hafal atau segala macam, nggak penting. Ya buku doa itu hanya sebagai panduan aja. Nanti waktu umroh juga ikutin aja ustadznya ya. Yang penting ibu bapak harus siap doanya. Ini ada waktu perjalanan, kalau bisa kertas-kertas ini dibawa, pensilnya juga dibawa. Ibu tulis semua doa. Bapak tulis semua doa. Doa buat dunia boleh minta, doa buat akhirat minta sama Allah semua. Ditulis. Ini ada tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, Robo, itu kan tempat mustajabah. Nanti di Mekah ada Multazam, ada Hijri Ismail. Doa-doa khususnya ditulis. Kemudian ingat-ingat bahwa ibu bapak juga ketemu sama saudara, sama tetangga, pamit mau berangkat, ada titipan doa kadang-kadang dari mereka. Jangan cuma bilang insya Allah nanti lupa. Ditulis, itu amanah. Semuanya tulis, baca nanti. Kemudian suami istri harus sinkron tuh, dilihat suaminya doanya apa, istri doanya apa, jangan berbeda. Suaminya mah doa, ya Allah mudah-mudahan pulang istri saya ridho. Yang istrinya doa, ya Allah mudah-mudahan pulang suami saya setia sama saya sampai mati. Jangankan Allah, malaikat juga bingungnya dijawab yang mana. Antara dua beda-beda, mestinya sama, ya harus sama. Dan ibu-ibu hati-hati yang bawa suami, jangan main amin-amin aja. Udah bapak pokoknya doa saya aminin aja gitu. Sampai di rumah tahu-tahu terbukti, kok bisa begitu? Kan kamu yang aminin, nah repot tuh, mesti dengar. Doanya semua ditulis. Ya jangan sampai enggak. Kenapa ibu bapak? Kadang-kadang nih ada yang udah pernah berangkat umroh, coba angkat tangan. Yang belum berangkat umroh lebih banyak ya. Nah ibu bapak, saya bilang tadi saya pernah ngomong saya berangkat umroh sering. Ada yang pernah berangkat umroh, hampir tiap bulan berangkat umroh. Tapi ketika ngelihat Ka'bah, tetap ibu bapak takjub, air mata keluar. Kadang-kadang apalagi yang belum pernah berangkat umroh tuh kadang-kadang ngerasa, bener nggak sih saya di depan Ka'bah gitu? Apa bener tuh tangisan luar biasa? Kalau ibu bapak nggak tulis, kadang-kadang ngandelin otak, lupa ketika di depan Ka'bah mau doanya. Sampai di depan Ka'bah udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Takjub dengan Ka'bah, takjub dengan keadaan. Akhirnya ngomong sama Allah, ya lupa gitu. Ya Allah, kau tahu apa yang ku mau. Bukan sempit ya. Makanya saya minta ditulis kalau bisa sampai spesifik doanya. Mintanya doa. Nah semua doa ibu bapak akan dikabulkan. Dosa diampuni, doa dikabulkan. Dan yang ketiga,
semua harta yang ibu bapak keluarkan insya Allah diganti oleh Allah. Jadi jangan takut. Nah tadi bicara uang, walaupun perantara ini uangnya akan diganti ya. Makanya belanja rasa yang banyak-banyaknya gitu. Pokoknya habisin duit. Ibu-ibu tuh kerjaannya, tugas ibu-ibu itu ngabisin duit suami. Tugas bapak-bapak nyari Duit. Setuju Bu? Ya, memang benar luar biasa ya. Bukan tugasnya begitu. Dan bapak-bapak yang bawa istri udah bahagiakan istri bapak saat ini. Bahagiakan bagaimana dia mau beli apa aja, kasih aja Pak, dibahagiain waktunya. Kenapa saya bilang begitu? Pak, istri itu udah capek di rumah. Ya semua kerjaan diambil sama istri. Betul nggak Bu? Kalau bapak ingin tahu nih, bapak-bapak biar tahu nih, saya kasih tahu tugas istri dan tugas suami biar ngerti dalam Islam. Ya tugas suami. Makanya suami itu harus gimana sama istri luar capek luar biasa. Dalam Islam, ini saya mau nanya sama ibu-ibu, nyuci baju itu tugas siapa? Suami. Nyuci baju itu tugas suami, Pak. Kalau di Arab suami, di Arab. Ambil sama istri. Jangankan di Indonesia, di zaman dulu pun, di zaman Rasulullah itu tugas suami, tapi diambil sama istri. Karena banyak istri yang ngambil tugas suami, keluar satu hadis. Kata Rasulullah, idza ghasala mar'atu siyaba zawjiha, apabila mencuci seorang istri baju suaminya satu aja, ghufira laha alfa sayyi'atin, diampunin dosanya 1000. Tuh ibu nggak pernah tahu tuh nyuci baju suami ini aja. Itu diampunin dosanya 1000. Rufi'a laha alfa darajatin, diangkat derajatnya 1000. Bagi istri yang mencuci baju suaminya satu doang, itu bau batuan, tubuh-tubuhan yang terkena matahari, itu minta ampun kepada Allah. Untuk istri yang mencuci baju suaminya itu 1000. Itu baru mencuci baju satu, gimana kalau rendam suami? Coba bayangin. Masak, saya tanya tuh, masak tugas siapa masak? Masak itu tugas suami. Beneran di dalam Islam, makanya banyak yang nggak tahu nih, saya kasih tahu. Ngurusin rumah tugas siapa? Suami. Enak istrinya jadi ratu. Suami. Sampai menyusui anak dalam Islam, ini dalam Islam nih, menyusui anak itu tugas suami. Kalau seorang istri minta dibayar kepada suaminya, maka suaminya wajib bayar istrinya yang menyusui anak. Kalau kagak dibayar dosa. Tugas suami. Tugas istri dalam Islam itu cuma satu, yaitu taat kepada. Kalau suami nyuruh nyuci baju, ya nyuci baju. Kalau suami nyuruh masak, kalau suami nyuruh ngepel, ya ngepel. Tugas suami cuma satu, itu lah. Tapi bapak-bapak pada diem aja buat tiduran, nggak berarti. Wah kacau nih pulang umroh saya. Sekarang baru ketawa. Nah ini saya bilang makanya bahagiakan, habiskan nggak apa-apa ya, uang belanja nggak ada masalah, pasti diganti oleh Allah. Jadi jangan takut yang mau sedekah mau apa. Nggak ada orang yang berangkat haji atau berangkat umroh pulangnya itu jadi fakir miskin. Gak ada. Kata Nabi, maluhu yasdadu tsumma yasdadu tsumma yasdadu. Orang yang berangkat haji atau umroh pulangnya itu hartanya bertambah dan bertambah dan bertambah. Ibu bapak boleh ngelihat ya, di lingkungan ibu bapak yang orang-orang sudah berangkat haji. Apakah dia jadi fakir miskin? Enggak. Rata-rata orang yang sudah berangkat haji ekonominya bukan semakin turun tapi semakin naik. Makanya ayo targetin mau kayak gimana, ibu bapak jangan takut keluar uang berapapun pasti diganti oleh Allah. Kedua ya udah 3 tuh doanya semuanya. Jadi 1 dosa diampunin, doa dikabulkan, dan yang ketiga harta dikembalikan oleh Allah. Nah saya minta ibu bapak nanti di Raudhah tolong doanya ditulis. Saya sampaikan lagi itu tempat yang mustajabah. Ini doa untuk di Raudhah. Semuanya nih mumpung masih ada waktu nanti di pesawat. Tetangga kalian, handai taulan, masyarakat pokoknya minta maaf. Ini udah dilakuin belum? Udah ya. Kalau yang belum telepon, yang punya marahan sama abangnya gara-gara perebutan tanah, ya sama pamannya telepon. Nggak ada tuh, percuma. Saya bilang ini ibu bapak, percuma ibu bapak ibadah sedemikian rupa hebatnya. Mau umroh tiap bulan, haji tiap tahun, sholat sampai bengkak, baca Quran sedemikian rupa, kemudian memutuskan hubungan silaturahim, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata khatihun. Dipusingin, udah makan aja, nggak usah pakai protes. Karena tujuan ibu bapak bukan untuk makan. Mau nyari jengkol, mau nyari pete, ikan asin, nggak bakal ketemu di sana. Makanan yang kita makan udah makan buat kesehatan aja. Ingat tujuan kita bukan buat makan. Yang kedua, tujuan kita bukan buat tidur. Tuh ingat tuh. Ya jangan sampai tadi sono tidur aja kerjaannya, nggak mau ibadah.
Kalau kamarnya begini udah gitu cuman buat tempat kita istirahat aja. Dan saya yakin ketika ibu bapak berada di dua tanah suci itu jarang banget tidur. Paling tidur cuma 2 jam, 3 jam. Kadang udah muter-muter, apalagi ibu-ibu tuh kalau udah habis isak muter mulu. Muternya belanja ya. Belanja muter-muter pulang ke kamar itu sekitar jam 10, jam 11 sampai jam 12. Tidur sebentar jam 2 udah bangun lagi. Makanya jangan jadiin target, tidur mah biasa aja, udah jangan jadi itu tujuan. Kalau tidurnya nggak enak, udah biarin aja. Karena tujuan ibu bapak mencari keridhaan Allah melalui ibadah umroh. Ayo tanamin niat. Udah 2 tuh, rasa syukur, tanamkan niat yang benar-benar mencari keridhaan Allah melalui ibadah umroh. Yang ketiga, ayo tanamin dalam hati sabar atas apa yang Allah berikan di dua tanah suci. Ini penting nih. Ujian pasti dikasih. Ibu bapak sekarang datang untuk ibadah. Jangankan ibadah di dua tanah suci yang pahalanya luar biasa. Ibadah di Indonesia aja kadang-kadang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, jangan kalian mengaku beriman sebelum aku uji. Makanya hati-hati, nanti ada ujian yang begitu banyak. Belum lagi syaitan gak bakal diem. Ibu bapak akan digoda oleh syaitan untuk males ibadah, berantem suami istri dan segala macamnya tuh. Makanya hati-hati ya, harus benar-benar sabar. Belum lagi nanti teman-teman sekamar yang ibu bapak nggak pernah kenal. Ada yang sekamar berempat di sini? Nanti digabungin, ibu-ibu sekamar berempat, nggak pernah kenal. Yang 3 nyuci mulu, yang 1 enggak. Masuk kamar mandi, nyucinya gantungan dalaman semua. Udah nikmatin aja, emang udah kayak begitu. Ya udah nikmatin, sabar. Berempat bapak-bapak, yang 3 ngerokok, yang 1 enggak. Udah nikmatin aja asapnya udah. Pokoknya gak usah pakai protes-protes. Kalau itu rasa sabar ada, insya Allah bahagia. 3 tuh ya udah, syukur, niat, sabar. Yang keempat, ikhlas dengan ketentuan Allah. Ingat ibu bapak, semua ketentuan Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Apapun ketentuannya, sendal hilang, udah biarin aja. Itu nimbulin kesadaran. Kadang-kadang memang kita di dua tanah suci itu kesadaran kita timbul, tapi di Indonesia kurang. Padahal hilang sendal di Indonesia juga sering. Ya. Tapi giliran di tanah suci ketika hilang sendal, ikhlasin aja udah. Bilang sama Allah, ya Allah mungkin tuh orang butuh sendal saya. Udah biarin nanti saya beli lagi. Bawa sendal jepit, masuk Madinah, taruh di depan, pulang hilang. Ngelihat sebelahnya ada sendal Kervil, ini aja dipakai. Sampai di kamar ditanya, kok sendalnya ganti? Kata guru saya, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Nah itu, terus salah ngambil tuh, jangan ya. Artinya udah ikhlasin. Sampai ketentuan Allah yang terakhir Allah tentukan, ibu bapak meninggal di dua tanah suci harus ikhlas. Siap mati? Siap. 3 orang. Siap. Giliran mati 3 orang. Tapi enggak, insya Allah kalau saya lihat wajah nih panjang-panjang umur. Amin. Ya, saya doain nih jamaah yang sekarang umurnya nyampe 180 tahun. Semua. Jadi 4 nih kalau mau bahagia ya. 4 ini pakai ibu bapak semuanya insya Allah bahagia. Pakai niat yang dengan rasa syukur yang benar, kemudian tanamkan niat yang benar, kemudian rasa sabar dan ikhlas. Kalau 4 ini dipakai, ibu bapak berangkat bahagia, keluar tanah suci bahagia, dan pulang juga dalam keadaan bahagia. Beneran yang dipakai ya, jangan dikit-dikit komplain. Udahlah itu cobaan semua. Ya itu cobaan semua, jalanin aja. Ibu bapak yakin kalau ibu bapak dari awal sudah komplain, sampai pulang bakal komplain. Saya ini berangkat tiap bulan umroh, haji itu tiap tahun. Itu bersyukur sama Allah karena dosanya banyak. Kalau Allah tentukan orang yang umroh tiap bulan, haji tiap tahun itu dosanya banyak. Kalau yang umrohnya setahun sekali, setahun 2 kali itu dosanya dikit. Kalau yang nggak pernah umroh itu nggak ada dosa. Jadi santai-santai aja gitu ya. Nah itu setiap itu datang itu pasti kayak begitu tuh, ada aja ujian dan cobaannya. Makanya ayo ibu bapak usahakan jangan sampai komplain. Saya sering melihat ada jamaah yang komplain dari awal sampai pulang komplain, gak ada nikmat-nikmatnya ibadah. Di Mekah komplain, di Madinah bermasalah, sampai pulang kopernya kagak ada. Marah-marah lagi di sini. Udahlah, pokoknya nikmatin aja ya. Apapun ketentuan Allah, ibu bapak yakini bahwa itu adalah ketentuan yang terbaik buat kita. Siap ya, ini 4 dipakai ya. Nah insya Allah ibu bapak tidak lama lagi akan berangkat menuju ke Tanah Suci. Yang mungkin jam 11 sudah terbang atau jam setengah 12 menuju ke Tanah Suci. Dan insya Allah akan mendarat di Jeddah. Teknis keberangkatan nanti akan dijelaskan. Sampai di Jeddah ibu bapak akan menuju ke kota Madinah. Itu kurang lebih 4-5 jam. Ya dari kota Jeddah menuju kota Madinah. Pakai bis ya. Madinah Mekahnya baru pakai kereta. Ya. Nah ibu bapak
nanti sampai di Madinah, apa sih yang ibu bapak harus lakukan? Madinah ini adalah kota kedua yang tersuci setelah kota Mekah Al-Mukarramah. Kalau kota Mekah Al-Mukarramah itu disucikan oleh Allah, sedangkan kota Madinah disucikan karena doanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota kedua yang suci, dan luar biasanya kota Madinah. Saking sucinya kota Madinah, keberkahannya itu melebihi kota-kota yang ada di dunia, bahkan kota Mekah Al-Mukarramah. Ingat, kota Madinah karena doanya baginda Rasul, kota Madinah itu keberkahannya dilipat gandakan oleh Allah 2 kali lipat dibanding kota Mekah Al-Mukarramah. Maka ibu bapak datang ke tanah suci ini, masya Allah, silakan ya, gunakan waktu semaksimal mungkin ibu bapak untuk beribadah di kota Madinah. Salah satunya ada satu masjid yang memang dibangun oleh Rasulullah SAW, yaitu masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah yang bernama Masjid Nabawi. Nah ini silakan ibu bapak ibadah di sana dan usahakan sholat semuanya baik fardu ataupun sunnah lakukan di dalam Masjid Nabawi. Jangan di kamar nih, ingat kalau cuma mau sholat di kamar ngapain kita jauh-jauh ya. Gunakan waktu itu benar-benar maksimal. Tapi ingat jangan terlalu diporsir karena tujuan ibu bapak adalah umroh dan umroh itu adanya di kota Mekah. Kalau ibu bapak di Madinah sholatnya biasa-biasa saja. Jangan tidurnya jam 12. Jam 1 udah bangun sholat lagi nggak pulang-pulang sampai subuh, lewat subuh jam 7 pulang makan balik lagi ke masjid sampai sore, nggak begitu juga ya. Pokoknya biasa aja waktunya makan